Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Alif, MPD, dan Dr. Dedi Kuswandi, MPD, beserta rekan-rekan kelompok B21 yang saya hormati. Kali ini kelompok 2, yaitu saya Ida Yucintia Nurina bersama Ibu Lia Natalia Siregar akan menyampaikan materi yaitu terkait kreativitas perkembangan sosial emosional anak usia dini. Itu akan disampaikan oleh Ibu Lia Natalia. Baik, kami akan presentasikan kegiatan kita hari ini, yaitu kreativitas perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Sedangkan pengertian sosial emosional yaitu perkembangan sosial emosi mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik positif maupun negatif. Mampu juga menjalin hubungan dengan anak-anak lain, orang dewasa di sekitarnya, serta secara aktif mengeksplor lingkungan melalui kegiatan belajar. Pentingnya sosial emosional bagi anak usia dini. Sosial, yaitu terbagi dua, itu manusia tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan. Kedua, selalu membutuhkan orang lain. Emosional itu ada sikap emosi positif dan juga negatif. Contohnya seperti dia bersikap calm, happy, proud, sad, sleepy, worried, sigh, angry, dan tired. Dan selanjutnya rekan saya Ibu Dayu akan melanjutkan presentasinya ya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu ada 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional learning, ya, yang disampaikan atau dikemukakan oleh Daniel Goleman tahun 1985. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri ini sangat berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat, mengenai emosi, ya, pikiran, dan nilai atau value diri. Seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukannya. Berikutnya yaitu self-management kompetensi atau manajemen diri yang berkaitan mengenai kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan penanganan stres, mengontrol hasrat, bertahan, menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Kemudian kesadaran sosial atau social awareness. Kesadaran sosial berkaitan dengan kemampuan untuk bisa berempati. Wah, ini sangat penting ya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dengan orang lain, bisa berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Singkatnya, kemampuan ini berkaitan erat dengan norma dan etika berperilaku terutama di kelompok, misalnya di masyarakat. Kemampuan akan kesadaran sosial emosional ini sangat membantu anak untuk bisa memahami dan menghormati orang lain. Kemampuan ini tentu akan sangat bermanfaat ketika anak dewasa nanti dan menemui banyak orang dengan latar belakang yang sangat berbeda. Berikutnya, relationship skill atau kemampuan berelasi. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Dengan kata lain, kemampuan berelasi ini berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi seseorang. Bayangkan, tanpa adanya komunikasi, apakah seseorang bisa bersosialisasi dengan baik? Tentu saja tidak. Kemampuan berelasi ini
akan sangat bermanfaat untuk anak ketika bekerja sama dengan tim, baik tim kecil ataupun tim besar. Selanjutnya, pembuatan keputusan dan bertanggung jawab atau responsible decision making. Kemampuan ini berkaitan dengan pembuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Namun pertanyaannya, bagaimana seseorang, terutama anak, tahu mana yang benar dan salah? Bagaimana pula mereka bisa memutuskan ya mana yang benar sesuai situasi atau kondisi? Orang dewasa secara alami mampu menilai dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan untuk anak masih perlu orang dewasa untuk memberitahu mereka mana benar dan mana yang salah. Nah, tentunya kompetensi ini sangat diperlukan pada anak usia dini. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Ada 2 faktor, yaitu dari internal dan eksternal. Yang pertama, faktor genetik dari internal. Jadi dari keturunan, dari orang tuanya bisa juga mempengaruhi kreativitas anaknya. Kemudian motivasi, nah ini sangat penting ya. Faktor motivasi, dorongan dari orang dewasa, anak itu sangat perlu. Tentunya sangat mempengaruhi kreativitas mereka jika didorong, dimotivasi, diberikan reward seperti itu. Berikutnya potensi. Nah, di sini sangat mempengaruhi pula potensi yang ada di dalam diri anak. Tentu saja juga dengan adanya dorongan ya dari orang tua. Berikutnya faktor lingkungan. Nah, di sekitar mereka itu sangat mempengaruhi kreativitas anak. Yang berikutnya yaitu yang kelima adalah sarana. Sarana juga sangat dipentingkan, sangat penting ya. Karena apa? Tanpa adanya sarana yang kita berikan, kita fasilitasi anak tersebut tentunya juga mempengaruhi peningkatan kreativitas mereka. Nah, berikutnya yang keenam yaitu pola asuh. Pola asuh baik di rumah maupun di sekolah. Ini sangat mempengaruhi kreativitas anak usia dini. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan keterampilan sosial emosional pada pendidikan anak usia dini? Contoh kegiatan pengembangan kreativitas sosial emosional anak usia dini bisa dilakukan melalui kegiatan bermain peran atau sandiwara. Nah, di sini saya contohkan bermain peran yaitu sopan santun bertamu. Anak mampu mengucapkan 3 kata ajaib, yaitu kata maaf, ya nggak apa-apa kok. tolong, dan terima kasih. Nggak tolong ambil Lego yang warna merah. Makasih. Itu tentunya bisa kita lakukan di sekolah bersama anak-anak. Kemudian dengan kegiatan menonton film bersama, kemudian membaca cerita, melakukan sikap hening. Nah, ini sangat penting ya, di mana sikap hening ini sangat bermanfaat dalam menanamkan atau menumbuhkan rasa kesadaran diri anak, agar anak dapat dan mampu mengendalikan diri mereka, emosi mereka. Saya biasa lakukan di TK, di kelas saya, sikap hening atau disampaikan juga sering yaitu stop, hening sejenak, itu mampu menumbuhkan kesadaran diri anak, membuat anak lebih konsentrasi, lebih fokus, jadi dilakukan sebelum belajar. Dan tentunya sikap hening ini ada tekniknya, hanya dilakukan 1-2 menit dengan memutarkan sebuah lagu relaksasi dan ibu guru bisa mengucapkan kalimat afirmasi. Katakan di dalam hati, saya bisa dan terus akan
kebiasaan belajar. Kemudian Saya bisa juga mengajak anak-anak bernyanyi, bekerja kelompok bersama, ya membangun, bermain balok. Jadi anak bisa bertanggung jawab, ya bertanggung jawab dengan kewajibannya. Nah, juga bisa mengajarkan anak-anak untuk antri sabar menunggu giliran saat misalnya mencuci tangan. Itu contoh-contoh kegiatan pembelajaran dalam perkembangan kreativitas sosial emosional anak usia dini. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.